Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Ketua dan jajaran pimpinan yang telah memberikan waktu saya untuk memberikan pengarahan terkait dengan pelaporan pelaksanaan PKL. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan teknis pelaksanaan ataupun pelaporan pelaksanaan PKL ini. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja karena waktu sudah jam 9 kurang 4 menit nih ya. Oke, di layarnya sudah muncul ya? Di layar sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Sebelum ke teknis pelaporan, saya coba ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait dengan teknis pelaporan ini. Karena nantinya berhubungan dengan beberapa teknik, beberapa tip, beberapa trik yang harus teman-teman kuasai. Gitu ya, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi harus triknya juga harus tahu, tipnya juga harus tahu. Gitu. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan juga pengantarnya oleh Pak Dokter. Oke. Mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Di sini dikatakan bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari semenjak kita lahir sampai masuk ke liang lahat, ya sampai mati. Jadi tidak ada batasan usia. Ya, jadi mau teman-teman belajar artikel, mau belajar teknologi, mau belajar apapun itu, tidak ada batasan. Tidak ada batasan karena saya sudah usianya 40 tahun, saya usianya sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, lantas saya harus berhenti mencari ilmu. Tidak ada batasan seperti itu. Oke, kemudian begini. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari, harus dipelajari. Ya, tidak ada ilmu yang datang kepada diri kita sendiri, datang dengan sendirinya. Gitu. Harus dipelajari, ya. Supaya kita bisa. Oke, kemudian jangan mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Kenapa? Ini sering saya lakukan dan pengalaman saya juga banyak berkaitan dengan hal-hal yang baru. Ya, contohnya saya bukan orang IT. Ya, saya bukan orang IT, tapi saya senang dengan IT. Saya senang dengan teknologi. Bagaimana caranya? Saya harus bisa. Maka belajar. Ya, dengan belajar kita bisa mengetahui dan bisa paham. Oke, kalau sudah mencoba tetapi tetap tidak bisa, maka apa yang harus dilakukan? Tanyakan kepada yang paham. Supaya apa? Supaya tidak sesat, supaya tidak salah jalur, supaya tidak tidak sesat lah ya. Jadi kalau memang di Google Map, kan kadang Google Map itu dimuter-muter dulu ya, padahal dekat alamatnya. Nah, maka coba cari alternatif ataupun tanyakan kepada orang yang lebih paham. Gitu ya. Oke, ini salah satu pepatah mengatakan penyakit ilmu itu adalah lupa. Dan sebab hilangnya lupa adalah membicarakan ilmu tersebut kepada yang bukan ahlinya. Menanyakan sesuatu keilmuan kepada yang bukan ahlinya. Itu menjadi salah satu hilangnya ilmu. Oke, itu sebatas intermezzo saja ya. Di zaman teknologi sekarang ini ya, zaman serba canggih sekarang ini ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Kita mau berubah ya, pilihan pertama itu kita mau berubah mengikuti perkembangan zaman ya, walau perlahan tapi mau mengikuti perubahan zaman. Atau pilihan yang kedua, dipaksa berubah
oleh perkembangan zaman. Nah, biasanya pilihan kedua ini karena dipaksa maka tidak nyaman terhadap diri kitanya. Tetapi kalau kita perlahan-lahan mau berubah mengikuti perkembangan zaman, maka walaupun perlahan tapi pasti, tapi akan dengan sendirinya kita akan menguasai begitu. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung ke pembahasan template artikel ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan template artikelnya dalam bentuk PDF, tetapi nanti saya coba saya coba contohkan di dalam file tipe Word-nya ataupun tipe Docs-nya ya. Nanti saya coba contohkan bagaimana caranya menulis judul ya, supaya nanti template-nya tidak berubah, kemudian menulis dan sebagainya. Oke. Sebelum ke trik tersebut ataupun tips tersebut, saya ingin menjelaskan terkait dengan template-nya terlebih dahulu. Karena tadi panduan PK-nya sudah disampaikan oleh para pimpinan dan oleh ketua prodi. Baik teman-teman semuanya, ini adalah template salah satu jurnal yang ada di CTS. Namanya adalah Jamiah. Khusus ini untuk mahasiswa ekonomi syariah. Tetapi untuk mahasiswa perbankan itu ada khusus template-nya. Nanti ada yang satu lagi namanya Jimbana. Ya, jadi jurnal ilmiah mahasiswa perbankan syariah. Nah, tapi untuk perbankan, untuk jurnal perbankan ini, mohon maaf belum dilegalkan. Kenapa belum dilegalkan? Karena ada persyaratan-persyaratan lain yang belum saya siapkan. Gitu. Dan saya masih mapping pengelolanya. Ya, pengelolanya harus nanti orang-orang yang paham dengan perbankan, gitu ya. Disebutnya dengan section editor. Section editornya harus paham dengan ilmu perbankan, gitu. Karena kalau tidak paham dengan ilmu perbankan nanti bingung juga, susah juga, gitu ya. Oke, ini saya akan jelaskan yang template 1A saja. Ini yang yang Jamiah. Ya, di dalam template ini ada yang disebut dengan judul. Ya, ada disebut dengan judul. Ini disebut dengan judul. Sebutnya judul artikel. Ya, judul artikel ataupun judul kajian. Nah, jadi teman-teman bagian di sini volume ada doi ya, termasuk di sini ke atas ya logo Jamiah itu jangan diutak-atik, sudah begitu saja. Jangan diutak-atik. Teman-teman mengutak-atik ini dari template ini, tulisan template dan petunjuk ini diganti dengan judul. Ya, ini diganti dengan judul. Kemudian di sini kalau di template-nya ini bisa sampai 3 penulis. Ya, penulis 1, penulis 2 dan penulis 3. Ya, nah nanti penulis ini 2 atau 3 atau satunya disesuaikan dengan panduan seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah afiliasi. STIAS ini adalah namanya afiliasi. Ya, afiliasi. Nah, afiliasinya bisa kampus ya, bisa kampus STIAS Indonesia Purwakarta atau tempat kerja masing-masing. Ya, atau tempat kerja masing-masing itu boleh. Ya. Afiliasi itu menurut teman-teman dari RJI, ya RJI itu Relawan Jurnal Indonesia, boleh lembaga ataupun institusi selain dari kampus. Ya, fungsinya supaya si penulis ini adalah manusia. Kenapa dimasukkan afiliasi? Supaya membuktikan bahwa si penulis ini adalah manusia, bukan robot ataupun bukan makhluk halus. Itu bahasanya. Oke, kemudian berikutnya selain afiliasi, ya ada alamat lembaga atau institusi. Ya. Alamat dari institusi ataupun afiliasinya. Ya, nanti alamat di sini disesuaikan dengan alamat afiliasi yang teman-teman gunakan, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, ya selain di sini nama penulis, afiliasi dan alamat afiliasi, ada email, ya email koresponden, ya. Nah, email ini silakan dimasukkan di email masing-masing. Ya, kalau di sini ada 3 ya, kalau penulisnya ada 3 berarti ya minimal 1 email yang dimasukkan. Bagaimana kalau 3-3-nya? Boleh 3-3-nya dimasukkan ataupun email ketiga penulis tersebut boleh dimasukkan. Ya, tapi kalau hanya ada 1, contohnya yang 2-nya tidak ada, tidak punya email, boleh dimasukkan salah satunya saja. Kemudian di bagian abstrak, ya dalam menyusun abstrak ini biasanya di bagian terakhir. Setelah kesimpulan, setelah beres semuanya, baru nanti di bagian abstrak. Kenapa? Karena bagian abstrak ini menggambarkan keseluruhan isi dari artikel yang kita buat. Ya,
isi dari artikel yang kita buat. Oke. Sebentar, ada. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada keyword. Ya. Keyword di sini adalah kata kunci. Ya, kata kunci di sini dimasukkan maksimal 5 sampai 6 kata kunci. Ya. Kata kunci dipilahnya dengan koma, ya, dengan koma. Koma ini seperti ini. Nanti saya coba contohkan artikel yang sudah jadinya. Oke, kemudian ini adalah abstrak bahasa Inggrisnya, harus dimasukkan. Kemudian di bagian pendahuluan, ya di bagian pendahuluan. Sebenarnya di dalam artikel itu bukan bab ya disebutnya, itu bagian. Ya, di bagian pendahuluan itu, ya teman-teman karena memang masih pemula, hanya 2 poin yang harus dimasukkan. Poin apa yang dimasukkan? Pertama, latar belakang. Ya, latar belakang teman-teman mengambil judul kajian tersebut, judul penelitian. Ya. Nah, kenapa teman-teman itu mengambil judul penelitian tersebut? Contohnya strategik pemasaran, ya, ataupun gaya kepemimpinan kepala desa di gitu ya. Nah, kenapa teman-teman itu mengambil judul tersebut? Ada masalah apa? Ada fenomena apa yang menarik di dalam gaya kepemimpinan desa tersebut? Gitu. Itu latar belakang. Ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitian. Ya. Jadi di pendahuluan itu pertama adalah latar belakang. Kenapa teman-teman mengambil judul kajian? Ya, contohnya tadi, ya, gaya kepemimpinan kepala desa di mana gitu. Kenapa ngambil judul itu? Yang kedua, tujuan penelitian ataupun tujuan kajian. Nah, tujuan kajian ini biasanya adalah hampir mirip seperti rumusan masalah. Ya, cuman kalau rumusan masalah pakai tanda tanya, sedangkan tujuan penelitian itu biasanya untuk bahasanya adalah untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dan lain sebagainya. Kenapa rumusan masalah tidak ada di bagian pendahuluan? Karena tujuan penelitian itu sudah menggambarkan rumusan penelitian. Tidak harus dicantumkan ulang. Jadi ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ataupun ada rumusan masalah, ada tujuan masalah. Cukup tujuan penelitian saja di dalam artikel. Ya, tidak harus disampaikan rumusan penelitiannya. Cukup dengan tujuan penelitiannya. Oke, sampai situ paham ya? Di bagian pendahuluan itu hanya ada 2. Ya, sekali lagi latar belakang dan tujuan penelitian ataupun tujuan kajian. Oke, paham sampai situ? Bagian pendahuluan paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Ya, bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu isinya apa? Isinya adalah teori. Teori apa? Teori yang berhubungan dengan judul kajian teman-teman. Contohnya tadi, kalau teman-teman mengambil gaya kepemimpinan, berarti teori yang dimasukkan adalah teori gaya kepemimpinan. Ya, jangan dimasukkan teori murabahah, jangan dimasukkan teori musyarakah ataupun ijarah dan sebagainya. Ya, tapi masukkan teori-teori yang berhubungan dengan judul kajian, ya, dengan judul kajian kita. Gitu. Itu tinjauan pustaka. Kemudian satu lagi, di dalam tinjauan pustaka itu ada perbandingan dengan penelitian terdahulu ataupun perbandingan dengan kajian orang terdahulu. Ya. Nanti bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya nanti gampang, bisa melalui Google Scholar. Termasuk kalau teman-teman paham dengan bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, saya akan contohkan bagaimana caranya mencari referensi dari jurnal internasional. Oke. Jadi sekali lagi, di tinjauan pustaka itu ada 2 yang harus disampaikan. Pertama, itu adalah teori-teori, ya. Teori-teori kajian yang berhubungan dengan judul. Ya. Jadi tidak dimasukkan teori-teori yang tidak berhubungan dengan judul, tidak ada hubungannya dengan judul, jangan dimasukkan. Gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah perbandingan dengan kajian terdahulu ataupun dengan peneliti sebelumnya. Apa perbedaannya? Perbedaan kajian kita dengan orang lain apa? Gitu ya, nanti dibedakan.
yaitu tinjauan pustaka. Oke, kemudian di bagian ketiga, ya di bagian ketiga adalah pembahasan, hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan ini berarti apa? Berarti menjawab tujuan penelitian ataupun rumusan masalah yang tadi dicantumkan di bagian latar belakang ataupun di bagian pendahuluan. Ya, bagian hasil dan pembahasan ini sekali lagi menjawab permasalahan yang dicantumkan di bagian pendahuluan. Gitu. Nah, kalau di rumusan, memang di pendahuluannya ada 2 tujuan penelitian, maka di pembahasan pun harus ada 2 tujuan penelitian. Kalau ada 3, ya. Mohon maaf di silent dulu mikrofonnya, di mute. Muncul kan maju sampai mungkin deket tukang bakso. Ya, tukang bakso. Acan. Ini kayak nama pom bensin. Pom bensin? Mohon maaf untuk dimatikan mikrofonnya. Coba panitia mohon dibantu. Materi. Mohon maaf kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi SGS Indonesia Purwakarta untuk mematikan mikrofonnya ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke. Di bagian hasil dan pembahasan sekali lagi ya, karena barusan ada tukang bakso lewat ya. Jadi takutnya lupa nih ya. Oke, hasil dan pembahasan ini adalah menjawab rumusan masalah yang dicantumkan di pendahuluan. Jadi kalau ada rumusan ataupun tujuan penelitiannya 3, maka di pembahasan pun harus ada 3 poin yang dibahas. Ya, kalau memang ada 1 ya 1 disampaikan. Gitu ya. Tidak seperti ini. Rumusan masalahnya ada ataupun tujuan penelitiannya ada 2, yang dibahasnya ada 1. Berarti tidak sinkron antara pendahuluan dengan pembahasan. Ya. Jadi harus sinkron. Jadi urutannya pun harus sinkron. Ya, contohnya kalau memang di bab 1 ataupun di pendahuluan itu tujuan penelitiannya untuk mengetahui gaya kepemimpinan, maka di bagian pembahasan pun ya nomor 1-nya adalah bagaimana gaya kepemimpinan. Ya, jadi dijelaskan, dideskripsikan. Oke, setelah nanti pembahasan sudah sesuai dengan contohnya sudah dibahas semuanya, baru nanti di bagian akhir itu tinggal disimpulkan. Oke, tinggal disimpulkan. Nanti bagian gambar harus bagaimana, jenis tulisannya harus bagaimana, nanti terakhir saya sampaikan. Oke. Nah, di bagian kesimpulan ini adalah intisari dari yang kita bahas. Dibahas di mana? Di bab sebelumnya. Ya, di bagian pembahasan tadi. Jadi di bagian kesimpulan ini adalah intisarinya saja. Ya, kalau intisari berarti tidak terlalu banyak seperti pembahasan. Intisarinya saja. Ya, di bagian kesimpulan ini harus sinkron juga dengan tujuan penelitian dengan pembahasan, poin-poinnya ataupun urutannya. Contohnya begini. Di bagian pendahuluan itu ada 3 tujuan penelitian. Di pembahasan pun otomatis harus ada 3 pembahasan. Nah, di bagian kesimpulan pun harus ada 3 poin. Ya, intisari dari yang kita bahas di bab pembahasan. Oke. Jadi harus sinkron. Jadi jangan sampai di pembahasannya ada 3 poin, di kesimpulannya jadi 5. Biasanya itu yang sering terjadi. Jadi membengkak atau menjadi jadi mengkerucut. Ya, jadi mengkerucut. Di pembahasannya ada 3 poin, ya di kesimpulannya hanya ada 1 poin. Nah, berarti itu tidak sinkron. Ya, tidak sinkron. Oke, kemudian setelah itu barulah daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh-contohnya. Nah, nanti kita coba masuk ke bagian wordnya, bagaimana cara teknik-teknik sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya jenis tulisan ya. Jenis tulisan yang kita gunakan di dalam template jamiah ini adalah Palatino ya, linotipe. Ya, ini ukurannya kalau teman-teman ini ya yang ini isi semua itu 13. Ya, ukurannya 13. Kalau judul itu 24. Ya, judul ini ukurannya 24. Nah, ini sudah ada keterangannya.
Ya, Platino 24 PT. Kemudian kalau penulis, afiliasi dan alamat penulis, alamat afiliasi termasuk email koresponden ini 12 PT ya ukuran tulisannya. Kalau abstrak bagaimana? Abstrak sama ukurannya 13 seperti isi. Ya, jadi abstrak itu isi besar hurufnya itu adalah 13. Oke. Ini contoh artikel ya. Saya coba jangan bentuk PDF lah. Saya coba share screen dalam bentuk Word-nya ya. Oke, saya coba share screen untuk Word-nya. Bentar. Oke, sudah muncul ya di layarnya. Oke, nah teman-teman semuanya, bagaimana caranya mendapatkan template jurnal jamiah tadi yang sudah di-share, ya. Nah, teman-teman tinggal masuk saja ke Chrome, ya. Nanti di sini tinggal diklikkan saja. Wih, lagi nih. Oke, tinggal diklikkan saja di Chrome ataupun di Mozilla, ya, ataupun di aplikasi yang lain. Nah, di sini tinggal diklikkan saja jamiah, tampilannya seperti ini, tulisannya seperti ini nanti, ya. Nama websitenya ini jurnal.sts/purwakarta.ac.id. Tinggal diklik saja di sini. Oke, biasanya agak agak lama nih karena database-nya sudah mau penuh nih. Oke, sambil nunggu saya coba munculkan yang sudah di-downloadnya. Oke, sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Oke, sudah muncul ya. Nah, oke, ini tampilan ya, ini tampilan website jurnal jamiah. Ya. Salah satu jurnal yang dimiliki oleh STS. Nah, teman-teman, kalau mencari template itu scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisannya template jurnal. Ya. Ada tulisan template jurnal ya ataupun template for submission, tinggal diklik saja. Nanti akan diarahkan ke Google Drive. Ya. Nanti akan diarahkan ke Google Drive, kemudian nanti tinggal teman-teman download saja. Nah, di sini. Ini ada klik download. Kalau tidak ada tampilan klik di download seperti ini, ada tanda panah ke bawah, tinggal diklik yang titik 3 di pinggir. Ya, tinggal diklik yang titik 3 di pinggir, kemudian biasanya ada tulisan downloadnya. Ya, karena saya di sini sebagai admin, jadi langsung ada tampilan downloadnya seperti ini. Ya, nah kadang nanti teman-teman pada saat mencari template, ya ternyata template-nya tidak bisa di-download, Pak. Nah, coba teman-teman nanti dicari di bagian titik 3 di pinggir ini, ya.
Oke, sebentar. Ini ada. Oke, kita lanjut. Tampilannya di sini sudah ada tampilan download. Tampilannya di sini template jurnal Jamia, betul? Betul, Pak. Oke. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, ya teman-teman nanti tinggal download saja. Ya, tinggal di-download saja. Nah, ini apa namanya? Tampilan websitenya. Kemudian ada nanti seperti ini. Ya, nanti tinggal di-download saja template-nya. Oke, langsung kita buka yang file Word-nya ya. Artikel. Oke, sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah salah satu dari artikel yang disusun oleh mahasiswa. Ya. Cuman ini belum sempurna ya. Di sini tidak ada alamat ya, alamat afiliasinya. Ya, di sini tidak ada alamat afiliasinya. Nanti tinggal dimasukkan alamatnya saja. Oke. Oke, ini judulnya ya. Ini judul artikelnya. Ya, strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan di PT Sanbe Divisi Infus Area Purwakarta. Ini contohnya. Jadi teman-teman fokus ke bagian ini saja, bagian judul ke bawah gitu ya. Bagian doi, volume dan bagian header ini tidak harus dirubah-rubah, sudah seperti itu saja. Oke. Nah, ini bagian abstrak, ini ada pendahuluan. Ya, ini pendahuluan, tadi di bagian abstrak itu ada pendahuluan. Ya, kemudian ada fokus penelitian ataupun fokus kajian. Ya, nah, di sini fokus kajiannya hanya ada satu, ya, tentang strategi bauran pemasaran. Oke, kemudian berikutnya hasil, ya, hasil kajian, hasil analisis ataupun pembahasan. Ini ngambilnya biasanya dari kesimpulan. Oke, ini yang bahasa Inggrisnya. Oke, nah ini juga ada apa namanya? Ada kata kunci. Ya, karena judulnya di sini adalah bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan. Ya, di sini penulis hanya mencantumkan dua saja, bauran pemasaran dan omset penjualan. Ya, nanti bisa dimasukkan contohnya strategi marketing mix contohnya. Nah, bisa masuk ke dalam apa namanya kata kunci juga. Gitu. Oke. Setelah setelah abstrak bahasa Inggris, nah kita masuk ke bagian pendahuluan. Ya, di bagian pendahuluan. Nah, ini adalah yang masuk ke dalam kategori latar belakang. Ya, latar belakang mengapa kita mengambil judul kajian strategik pemasaran. Ya, di sini dijelaskan oleh peneliti ataupun oleh penulis, ya. Oke. Nah, kemudian yang hijau ini adalah perbandingan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, tapi tidak ditulis oleh teman-teman, tidak dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman langsung ke bagian fokus penelitian saja. Ya. Bagian fokus kajian ataupun penelitian. Nah, di sini contohnya adalah fokus kajian ini adalah untuk mengetahui strategi bauran pemasaran ataupun marketing mix dalam meningkatkan omset penjualan di PT Sanbe. Nah, gitu. Jadi fokus kajian itu kenapa itu ya? Mohon maaf kepada mahasiswa-mahasiswi STIS Indonesia Purwakarta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Oke. Fokus kajian ini biasanya bahasanya adalah tadi yang sudah disampaikan ya. Untuk mengetahui, menjelaskan, menggambarkan, menganalisis dan sebagainya. Ya. Nah, nanti teman-teman tinggal judulnya masuk copy paste aja ke sini untuk mengetahui contohnya gaya kepemimpinan, untuk mengetahui promosi, untuk mengetahui proses pemesanan barang di PT mana gitu. Nah, itu
tinggal disambungkan saja dengan judul. Mudah lah kalau untuk fokus kajian ini. Oke, kemudian tinjauan pustaka, ya. Tinjauan pustaka itu isinya adalah kajian teori. Yang pertama kajian teori. Nah, kalau teori ini tentang bauran pemasaran, berarti masuknya adalah marketing mix, ya. Berarti marketing mix semuanya di sini. Ya, jangan memasukkan teori-teori yang lain. Kita lihat di sini. Nah, ini kan marketing mix nih. Marketing mix ataupun bauran pemasaran, produk, kemudian ada apa lagi ini? Harga, ya. Kemudian ada lokasi. Ya, lokasi, promosi. Ya, di sini ada promosi. Oke. Nah, itu adalah teorinya. Ya. Kalau hanya ada teorinya hanya ada satu tentang marketing, ya sudah cukup satu saja. Jangan ditambah-tambah dengan teori-teori yang lain. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah perbandingan dengan penelitian sebelumnya ataupun dengan kajian sebelumnya. Nah, di sini dimasukkan 1, 2, ada 3 perbandingan penelitian terdahulu. Ya. Nah, di sini ada penelitian pertama dilakukan oleh siapa ini? Muhammad Irfan Nasution, ya. Nah, judul penelitiannya adalah berkaitan dengan bauran pemasaran terhadap kinerja perusahaan ataupun kinerja penjualan di sini. Ya, hasilnya dan perbedaan dengan kita apa? Gitu ya. Ini juga disampaikan perbedaan-perbedaan dengan penelitian ataupun dengan kajian yang kita lakukan. Oke. Tadi teman-teman bisa lihat di bagian pendahuluan itu hanya ada satu tujuan, ya, tujuan penelitian atau tujuan kajian. Ya, kita lihat ke atas. Ya, kita coba lihat ke atas. Nah, ini untuk mengetahui strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan. Ya, kita lihat di bagian pembahasan sama tidak bahasan marketing mix dalam meningkatkan omset penjualan di PT Sanbe. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti ini sama. Ya, bahasanya sama di sini. Strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan. Oke. Sebenarnya untuk bagian poin ini tinggal subjudul ini tinggal di copy paste dari tujuan penelitian. Tinggal hilangkan saja untuk mengetahuinya supaya nanti sama. Oke. Di sini kenapa ataupun apa yang dilakukan oleh PT Sanbe ini berkaitan dengan bauran pemasaran. Pertama dari segi produknya seperti ini, nih dijelaskan, ya berarti. Nah, keunggulannya dijelaskan juga. Nah, ini tanda lingkaran merah yang menempel kuat pada kemasan dan sebagainya. Price, ya, harga. Strategi apa yang dilakukan oleh PT Sanbe dari segi harga. Oke, ini dijelaskan juga harganya ada. Tuh. Oke, kemudian tempat. Ya, dijelaskan juga masalah tempatnya. Promosi. Ya, ini dijelaskan juga. Ya, promosi. Tuh. Ya, setelah itu sudah kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah intisari dari pembahasan. Ya, promotion, kemudian bagian tempat, distribusi, harga, dan produk. Ya, setelah itu baru daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini ataupun referensi ini ada beberapa teknik, ya, dalam membuat referensi ini, ya, reference linking. Ya, bagusnya sih menggunakan sistem reference linking. Reference linking itu adalah sistematis menggunakan software ataupun aplikasi. Nah, itu biasanya mempermudah nanti tim jurnal untuk merubah sistem-sistem kalau memang jadi innote bagaimana, jadi footnote bagaimana gitu. Oke, saya coba akan merubah, ya, ataupun mempraktekkan bagaimana caranya. Tapi sebelum ke mempraktekkan teknik membuat reference linking ataupun membuat referensi secara otomatis, ya. Sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu tidak? Sok, enggak? Bapak izin bertanya. Ya, enggak. Ya, mengenai sebentar, pada suara motor. Enggak. Ya, mengenai di tinjauan pustaka itu kan ada perbandingan artikel yang kita akan buat dengan
artikel yang sudah dibuat oleh orang lain. Orang sebelum kita ya gitu. Nah, itu kalau misalnya dibuat, kalau seperti contoh kan berbentuk narasi, kalau dibuat seperti table gitu Pak, apa boleh? Kalau di table itu di artikel itu kurang rapi. Ya, jadi artikel itu biasanya memasukkan dalam bentuk deskriptif dan dalam bentuk paragraf lah. Kalau dimasukkan dalam bentuk table biasanya kan panjang ya, sampai 2 halaman sampai 3 halaman saya yakin. Apalagi kalau memang perbandingan penelitian terdahulunya bukan hanya 1 orang, 2 orang ataupun malah 5 sampai 10 orang, otomatis akan panjang sekali. Itu sih tabelnya. Ya nanti tampilan jurnalnya pun tidak indah untuk dilihat nantinya. Gitu. Tidak ada batasan boleh atau tidaknya ataupun larangan untuk mencantumkan perbandingan penelitian dengan sebelumnya itu menggunakan table atau tidaknya. Silahkan saja kalau dirasa itu pantas dan memang rapih gitu. Gitu Teh Rehan. Satu lagi Pak, Enggak. untuk pengambilan perbandingannya boleh lebih dari MC-nya? Apakah ada batasan gitu Pak? Atau cukup 1 atau 2 orang saja? Oke, gitu, Pak? biasanya minimal 3 ya, biasanya minimal 3 ya. Tetapi kalau memang dari teman-teman yang memang saya sanggup 5 sampai 10 ya silakan. Toh nyari referensi itu biasanya mudah, apalagi teman-teman sudah memahami Google Scholar. Nanti saya coba akan contohkan bagaimana caranya mencari referensi dari Google Scholar, gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu. Ada tangan lagi selain Teh Rehan. Baik, kepada mahasiswa STIAS Indonesia Purwakarta, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan untuk dibuka diskusi ya pada siang kali ini. Maka kepada teman-teman semua bisa menggunakan raise hand untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Ya, Silakan kepada Saudari Rizky untuk bertanya. Izin bertanya untuk mengenai penulisan. Di sini kita menggunakan footnote saja, Bu. Apa harus menggunakan body note juga? Oke, di panduan di panduan jamiah itu menggunakan footnote, ya, menggunakan footnote. Di sini coba saya share dulu ini untuk, sebentar, saya coba share screen yang Word-nya. Oke, kalau nggak salah ada di bagian bahasan deh. Oke, jadi di bagian di jurnal jamiah ini menggunakan footnote. Kalau menggunakan software itu menggunakan kalau contohnya menggunakan Mendeley ya. Stylenya itu adalah style Turabian style ya. Turabian style yang 8 TH full note. Gitu. Itu untuk untuk footnote ya. Contohnya ini pakai Mendeley ini yang tadi saya di-share. Saya coba bisa nggak ya dimunculkan ininya. Coba contoh. Kalau untuk template perbankan itu nanti Pak download manual atau nanti dikirim? Kan kalau untuk jamiah tadi kan kita mendownload masing-masing ya Pak. Ada yang Jimbanah pun sudah ada di website jurnalnya. Tinggal diklik saja markas jurnal STIAS nanti muncul, ataupun diklik saja Jimbanah, nanti muncul template-nya seperti tadi yang jamiah di bawah. Gitu. Siap, Pak. Ini contohnya ya. Ini saya contohnya menggunakan ini Turabian style ya. Ini menggunakan Turabian style, saya coba login dulu ke aplikasinya. Sebentar.
Kalau di Zoom biasanya nggak fleksibel, semua layar bisa muncul. Jadi kalau di Google Meet bisa nanti bisa share teknik gitu ya, bisa share trik juga gitu. Bagaimana caranya menambahkan database ke Mendeley, bagaimana cara menggunakan Mendeley, referensi dari Mendeley dan sebagainya. Gitu. Ini masih loading nih. Nah. Oke, sambil nunggu ya langsung tanya-tanya jawab saja. Baik, sambil menunggu, mangga kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh mengajukan pertanyaannya kepada Pak Jalal. Mengingat untuk laporan PKL paper ini adalah hal yang pertama kali dilakukan ataupun dilaksanakan di STIF Indonesia Purwakarta. Baik, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mari Ulfa dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, dalam pembuatan laporan PKL, apakah membuat laporan tersebut harus selalu mengambil dari referensi jurnal yang terdapat doi-nya saja atau bebas? Terima kasih. Oke. Bagus nih, udah tahu doi nih ya. Tapi doi-nya doi yang mana ini ya? Doi si dia atau doi yang mana ini teh? Doi yang di jurnalnya itu, Pak. Oke. Doi itu adalah digital object identifier ya. Oke. Jadi referensi jurnal itu ataupun referensi yang digunakan dalam jurnal jamiah ini tidak hanya dari jurnal saja, dari proceeding boleh, ya dari skripsi boleh, ya ataupun nanti di jurnal itu kan bahasanya adalah tesis walaupun itu skripsi gitu ya. Nah, referensinya boleh saja dari webpage pun boleh, ya dari hasil wawancara juga boleh. Itu tidak hanya harus dari jurnal, gitu referensinya. Ya, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus teman-teman pahami bahwa referensi yang digunakan dalam pelaporan itu lebih bagus itu dominan jurnal. Contohnya referensi yang teman-teman gunakan itu adalah ada 100 referensi. Ya, ada 100 referensi. Nah, 80%-nya itu harus dari jurnal. Itu bagus. Ya, 80%-nya dari jurnal, contohnya dari jurnal A sampai Z gitu ya. Sedangkan 20%-nya itu dari buku ya, ataupun dari hasil wawancara, ya, ataupun dari web dan sebagainya. Itu bagus ya, 80% dari jurnal. Gitu. Kalau dalam segi pengelolaan jurnal dan penulisan jurnal gitu. Gitu Teh Maria. Terima kasih kepada Pak Jalal yang sudah memberikan jawabannya ya, khususnya kepada Teh Maria Ulfa dan umumnya kepada kita semua ya mengenai doi ya. Baik, sebelumnya mangga dipersilakan kembali kepada teman-teman untuk bertanya ya, diajukan kembali untuk sesi pertanyaan 2 orang bertanya kembali. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya lanjut ke Google Scholar. Nanti teman-teman akan mencari referensi di Google Scholar. Nah, nanti pada saat teman-teman mau cari referensi, silakan diklik saja Chrome ataupun Mozilla-nya ataupun software searching yang lain. Tinggal diklikkan saja di sini Google Scholar. Ya, ataupun Google Cendekia. Ya, nanti muncul seperti ini, tinggal diklik saja. Ya, mau Google Cendekia boleh. Di bawah ini kan namanya Google Cendekia, di atas namanya Google Scholar. Gak apa-apa, diklik saja yang mana saja gitu ya. Asal jangan ngeklik virus saja. Oke, ini ngeklik ngeload nih. Oke, kalau sudah tampilan seperti muncul nggak ya di layarnya? Muncul nggak di layarnya? Muncul, Pak. Tapi di sini masih blank. Betul, Pak. Si blank. Yang ngeblank berarti itu sinyal biasanya ya. Iya, Pak. Dari tadi gangguan sinyal. Oke, tinggal kita masukkan di sini keywordnya apa.
apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita kaji. Contohnya tadi gaya kepemimpinan, ya kepemimpinan, ya dalam Islam contohnya. Ya. Tinggal di searching di sini berarti ada 45.800 artikel, ya. Terlihat di bagian atasnya ada tulisannya. Ya, Pak, ada. Oke. Ya, Pak. Gimana nih? Oke, ada 45.800 artikel. Jadi kalau hanya diambil 5 sampai 10 artikel sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu, masih tetap 48.000. Hanya beda 3 digit belakangnya saja nanti yang berubah. Gitu, ya. Jadi kalau memang diambil, kalau teman-teman mau ngambil perbandingan penelitian terdahulunya, mau 5 saja Pak, mau 10 ya silakan kalau memang mampu. Gitu ya. Tinggal nanti di sini kan judulnya sudah ada, jurnalnya ada nih. Bedanya jurnal dengan skripsi dengan buku bisa terlihat di sini. Nih, saya coba contohkan ya. Ini jurnal. Kenapa jurnal? Karena websitenya ada OJS di sini. Ya. Dan di sini juga ada tulisan jurnal. Oh, berarti itu jurnal. Ya, di sini juga ada tulisan jurnal, berarti jurnal. Oke, ini berarti masih tetap jurnal. Kita coba yang cari dari Buku. skripsi ataupun buku. Buku, kalau buku lebih mudah biasanya. Karena di pinggirnya pun sudah ada tulisan buku, ya. Cuman di sini ya di pinggirnya sudah ada tulisan buku. Jadi kalau buku itu lebih mudah. Cuman teman-teman biasanya kalau belum terbiasa terjebak oleh skripsi. Ya, jurnal itu diklik jurnal malah yang munculnya adalah skripsi gitu. Contoh skripsi mana ya? Coba bentar saya coba di bagian yang akhir nih. Biasanya muncul di bagian akhir. Scholar ini masih jurnal masih. Nah, ini mah surat pernyataannya. E-jurnal ini coba kita klik di sini. Ini jurnal juga. Oke, ini jurnal. Nah, ini jurnal juga sama. Coba di bagian nomor 10 ini. Jurnal. Ini April. Oke. Ada di sini. Saya coba blok di sini. Ada tulisan April. Terlihat? Iya, Pak, ada, Pak. Oke. Kalau diklik tanda kutip ini, ya, tanda kutip ini, teman-teman bisa dilihat di sini adalah PhD tesis. Berarti ini dari skripsi, ya, atau dari tesis atau dari disertasi. Gitu ya. Jadi kalau tulisannya PhD tesis seperti ini, berarti ada 3 kemungkinan. Ada bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis, bisa jadi disertasi. Gitu. Boleh tidak kalau menggunakan seperti ini? Boleh. Ya. Caranya bagaimana kalau mau mendownloadnya dan teman-teman sudah menggunakan Mendeley? Tinggal diklik ini. Ya, tinggal diklik bagian bibtek-nya. Ya. Kemudian biasanya saya copy dulu namanya. Copy dulu supaya nanti bisa dipaste di database saya. Setelah ini baru di save as. Ya, di save as. Nah, kemudian muncul nggak di layarnya ya? Muncul penyimpanan folder bukan? Iya, muncul. Oke. Ada formatnya muncul. Oke, saya coba paste di sini. Namanya Ipanudin, muncul ya? Oke, kita coba save di sini. Ya, teman-teman bisa membuat database sendiri di sini. Di sini saya membuat database namanya database citasi. Ya, teman-teman terserah lah. Teman-teman mau namanya database-nya apa? Database jurnal, database apa silakan. Ya, saya di sini menggunakan database citasi. Ipanudin simpan. Oke. Saya coba di sini buka aplikasi Mendeley. Ada nggak Mendeley-nya? Muncul nggak ya? Apa ngeblank nih? Kayaknya masih ngeblank, Bang, belum Masih abu. Oke, saya coba share screen deh.
pindah share screen. Oke, saya coba share screen yang Mendeley-nya. Mana Mendeley ini? Software. Mana dia? Windows. Sebentar. Saya ngeload nih. Rame suara motor dari mana itu teh? Rame suara motor terus dari mana itu teh? Silakan sambil nunggu, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Baik, sambil menunggu, silakan kepada mahasiswa-mahasiswi STIF Indonesia Purwakarta untuk bertanya kembali ya kepada pemateri kita, Bapak Jaludin SEME. Oke, sudah muncul ya di layarnya? Oke. Muncul Pak. Oke, tadi file yang sudah di-download, ya, sudah di-download. Cara menambahkan ke Mendeley-nya sebenarnya kalau memang bisa di-share screen semuanya, itu tinggal nge-drag aja. Sistemnya bisa drag langsung. Aplikasinya tinggal di-drag di sini gitu. Cuman karena di Zoom itu tidak bisa tidak bisa full share layar, jadi sudah share aplikasinya saja. Oke, nanti kalau teman-teman sudah download aplikasinya, tinggal dibuka di bagian file, kemudian di bagian import. Ya, klik di bagian bibtek. Ya, di bagian bibtek. Kemudian di sini tadi nyimpennya di mana gitu ya. Tadi kan saya nyimpennya di database citasi namanya Ipanudin. Diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi tidak harus capek-capek. Ini namanya referensinya dari tesis. Nah, ini tesis. Jadi sudah otomatis. Ya, sudah otomatis masuk ke database database dari Mendeley kita gitu ya. Tinggal nanti dirapihkan huruf pertama dari judul tersebut ya, itu dirapihkan huruf besar semua supaya rapi pada saat nanti dijadikan sebagai referensi dan nanti dijadikan sebagai daftar pustaka. Oke, sudah seperti ini. Kita coba langsung gunakan sebagai referensi di artikel kita contohnya. Ya, kita coba. Gak susah nih share screen di Zoom itu. Artikel. Nah, contoh artikel. Oke, kita coba contohkan di sini. Ya, klik reference. Ya, diklik di bagian reference. Kemudian klik di insert citation. Ya, kemudian tinggal dipastekan. Mana? Ya. Oke, ini masih nge-load nih. Nah, ini John. Oke. Ini sudah muncul. Yang barusan dimasukkan ya, referensinya sudah muncul di bagian footnote-nya. Gitu. Enaknya kalau teman-teman menggunakan sistem ataupun reference linking menggunakan Mendeley, pada saat mau dirubah style dirubah stylenya, nanti akan rubah semuanya, tidak harus capek-capek. Jadi saya akan rubah menjadi body note ya.
Ini lagi proses perubahan menjadi body note. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi otomatis nanti catatan kakinya rubah semua. Tuh. Ya, tinggal nanti dirapikan, di blok saja ya. Nanti hurufnya jadi berapa? Contohnya inilah. Ya. Bukan Palatino. Ininya 13. Nah, jadi seperti ini. Ya. Gitu. Otomatis di daftar pustakanya pun akan berubah. Ya, berubahnya dari yang tadinya tahunnya ada di ujung, sekarang jadi di tengah-tengah. Gitu. Jadi tanpa harus memikirkan kita nama jurnalnya dicetak miring atau tidak, judulnya dicetak miring atau tidak. Sudah otomatis itu adalah sistem yang berjalan. Gitu. Tapi walaupun itu sistem, ya walaupun itu sistem, tapi harus harus dicek kembali benar tidak pada saat kita import data, ya benar tidak si namanya itu kadang ngaco gitu ya. Ya kalau bahasa guru saya itu jangan terlalu mengimani aplikasi ya, karena aplikasi itu buatan manusia yang tidak 100% benar gitu. Maka pada saat kita menggunakan sistem ataupun menggunakan alat pembantu ya, itu tetap harus dicek kembali kebenarannya. Gitu. Oke, itu ya, itu enaknya menggunakan referensi, menggunakan Mendeley ya. Tapi apakah harus Pak menggunakan Mendeley? Tidak ya, silakan teman-teman bisa manual juga boleh ya. Tapi kalau memang mau tetap teman-teman mau menggunakan Mendeley silahkan. Tutorialnya sudah saya buatkan bagaimana cara menginstal dan menggunakannya, bagaimana cara menambahkan ke database Mendeley yang memang masih nol, si databasenya sudah saya buatkan tutorialnya, nanti teman-teman tinggal dipelajari saja. Oke teman-teman, ada yang tanyakan lagi berkaitan dengan referensi. Ini cara menggunakan referensi ya. Dan tadi sudah saya share juga terkait dengan mencari referensi juga ya. Cara membuat referensi ataupun cara membuat daftar pustaka. Contohnya begini ya. Saya coba akan membuat referensi yang menggunakan Mendeley ya. Ini kan dihapus ya. Pada saat kita menggunakan Mendeley ya, tinggal diklik di sini daftar pustaka, klik reference, kemudian insert bibliography. Langsung otomatis itu nanti nyusun abjadnya. Nah, tanpa harus kita memikirkan A dulu, B dulu, mana siapa dulu yang harus disusun gitu ya. Itu sudah otomatis. Ya, tinggal nanti dirapikan saja, di Ctrl J ya untuk meluruskan kiri kanan, kemudian ini nanti dirapikan. Sudah jadi daftar pustakanya otomatis. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau memang style yang digunakan berubah lagi jadi footnote? Kita coba rubah. Mana nih footnote? Nah, ini aja langsung di sini. Jadi Chicago contohnya ya. Chicago ya stylenya. Kita coba lihat di sini. Oke, masih proses ini. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, sudah rubah lagi referensinya pun. Oke, kita coba lihat ke atas lah. Ini kan daftar pustaka. Nah, ini sudah rubah lagi jadi footnote. Ya, tanpa harus capek-capek satu-satu kita ngerubahnya. Ya, tinggal di sini tinggal rubah jadi Palatino. Ya, ininya 10. Ctrl J untuk meluruskan kiri kanan, kemudian tinggal dirapihkan seperti ini. Sudah rapih semuanya. Ya, kemudian setelah beres ini, ya, nanti di bagian tinggal daftar pustakanya. Ya, tinggal daftar pustakanya dirapihkan, ya supaya nanti tidak acak-acakan seperti ini. Artinya ujungnya nih tidak rapi nih. Tinggal di blok, kemudian di Ctrl J untuk meluruskan kiri kanan. Setelah itu langsung dirapihkan. Sudah asalnya body note jadi footnote. Rapi. Ya, nama jurnalnya dicetak miring ini udah otomatis by system ya. By system. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari referensi itu dari jurnal ataupun dari bahasa-bahasa Inggris ya. Contoh, saya coba akan contohkan share screen lagi nih.
Share screen. Mana nih? Mana ya, bentar nih. Oke, saya coba share screen lagi di sini. Share screen. Nah, ini. Oke, ini tadi yang kita ambil ya ke database Mendeley. Nah, contohnya di sini saya ngambil tentang syariah ekonomik. Nah, ada gini ya. Syariah ekonomik ataupun syariah banking ini ada. Nah, ini ada 130.000 artikel yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Ya, ini nama jurnalnya apa ini? Economic. Ya, di sini penerbitnya ini, website penerbitnya. Konkuk ya, Global. Ini nama website penerbitnya. Ini juga tuh banyak referensi-referensi. Ya. Akademika Edu tuh. Nah, Jim app ya /bi.org ini jurnal juga sama. Tuh. Nah, di sini nama Journal of Islamic Monetary Economic and Finance ya 2019 volume 5 nomor 1, halamannya sudah ada di sini. Amrin Barata. Jadi ini referensi dari jurnal-jurnal internasional. Ya, ini International Journal of Islamic and Middle Eastern Peninsula and Management. Ini ada. Tapi di sini tidak ada volumenya nih. Ya, kalau tidak ada volume seperti itu biasanya teman-teman harus buka satu persatu. Ya, harus buka satu persatu. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di sini volumenya berapa. Nah, volume 3 nomor 2 ya. Volume 3 nomor 2. Tahunnya tadi sudah ada di bawah 2010. Ya, jadi harus dibuka seperti ini. Abstraknya sudah ada di sini. Abstrak ya. Keywordnya juga ada. Ya, download ini juga ada. Full PDF-nya bisa ada. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya tadi ada yang bertanya berkaitan dengan doi ya. Kita coba di jurnal ini sajalah, jurnal Indonesia saja. Ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah. Nah, tadi ada yang bertanya buku ya. Nah, kalau buku itu tulisan di pinggirnya buku seperti ini. Terlihat? Ada terlihat? Terlihat ya, ini buku nih. Oke, tulisannya buku. Nah, kalau buku bisa dijadikan referensi seperti ini. Tinggal diklik saja tanda kutip yang ada di sini. Ya, tinggal dilihat di sini. Ya. Tinggal nanti ya, di sini tidak ada kota terbit. Ya, tinggal cari saja Gramedia Pustaka Media, Pustaka Utama. Itu penerbitnya di mana? Di Jakarta kah, di Bandung kah gitu. Ya, tinggal masukkan nanti halaman. Nah, ini buku juga. Ya, ini buku juga. Nah, ini jurnal. Oke, kita coba satu dibuka untuk mencari doi. Jadi, jurnal itu yang jadikan sebagai referensi penulisan ataupun kajian teman-teman laporan PKL ini tidak harus jurnal yang memiliki doi saja. Boleh jurnal-jurnal yang memang tidak memiliki doi. Nah, ini berarti masuknya ke dalam repositori ataupun EPRIN. EPRIN itu berarti skripsi, belum menjadi jurnal. Gitu. Oke. Di sini jurnal. Ini coba saya buka. Di sini. Ada yang di sana tulisannya jurnal, tapi di sininya ada repositori. Ada juga yang seperti itu, ya. Harus pinter-pinter pada saat kita mencari websitenya. Gitu. Ini websitenya belum OJS. Ya, ini sistem yang ada di kampus tersebut. Oke. Nah, ini adalah OJS.
Ya, nah ini ada doi. Cara ngecek doi itu, doi-nya sudah aktif atau belum? Ya, tinggal diklik kanan, kemudian dibuka di halaman baru. Kalau memang tampilan yang di halaman yang kita buka tadi dari sini, yang klik kanan tadi, ya, link in new tab itu sama seperti tampilan seperti ini lagi, berarti tandanya doi tersebut sudah aktif. Kita coba lihat. Masih loading, ya. Jadi kalau tampilannya nanti sama seperti ini lagi, berarti tandanya doi tersebut sudah aktif dan itu bisa diambil metadatanya ke Mendeley kita. Gitu. Kalau memang menggunakan Mendeley. Kalau tidak ya sudah langsung jadikan saja di sini referensinya, namanya siapa, judul artikelnya apa, kemudian volume berapa, ya, nomor berapa dan tahun berapa dan sebagainya. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan lagi? Mangga, sebelum saya tutup. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini tandanya doi-nya sudah aktif, ya. Saya klik di sini dan di sini tampilannya sama. Berarti tandanya doi-nya sudah aktif, begitu. Baik, teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalau memang ada yang ditanyakan kembali, maka nanti bisa ditanyakan. Ya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita diskusikan hari ini saat ini. Mudah-mudahan PKL, ya PPL ataupun praktek yang teman-teman lakukan di perusahaan, ya di lapangan berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Terima kasih kepada Bapak Jalaluddin SEME yang telah menyampaikan materinya, dan yang tadi saya kutip juga dari kata-kata beliau, jangan mengatakan tidak bisa ya sebelum kita mencoba. Dan untuk laporan pakai PKL tahun ini ada dua ya. Yang pertama Jamiah untuk ekonomi syariah dan ada Jimbana untuk perbankan syariah. Baik, kepada rekan-rekan semua, silakan untuk membuka video terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, sekali lagi kepada rekan-rekan semua untuk membuka video terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk kenang-kenangan ya pada kegiatan pagi ini. Baik, yang pertama yaitu kita nanti saya kasih kode ya 1, 2, 3, silakan memberikan senyuman yang paling manis kepada rekan-rekan semua. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya ada slide kedua. Silakan untuk siap-siap terlebih dahulu dan berikan senyuman yang paling manis, yang paling cantik, yang paling ganteng. Baik, 1, 2, 3. Itu siapa yang di helm? Ya, ada yang pakai helm ya. Maaf Pak, saya. Helmnya itu dinarik. Baik, kita ulangi untuk slide kedua karena tadi ada yang menggunakan helm ya, biar kelihatannya cantik ya, Terinawati. Mangga kita mulai kembali untuk slide kedua. Silakan kepada teman-teman semua untuk slide 2 mempersiapkan terlebih dahulu videonya dibuka. Ada Yuli Alfiani yang belum, ada Wina Safana, ada Kang Ponda untuk membuka videonya ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, yang terakhir, slide 3, silakan kepada grupnya untuk membuka video terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Dan dipersilakan kepada teman-teman untuk membuka videonya supaya terlihat ya wajah-wajahnya. Dan untuk dokumentasi pada kegiatan sekarang. Di bagian ketiga dan keempat mah ini kameranya tidak nyala Bu semuanya. Yes, tidak sama ya Pak ya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Mang Ade, Gernawan, Mang Ade. Baik, untuk panitia terakhir ya. Dan ini memang masih sama ya, sama. Nah, baik, ada Kang Ade juga untuk dibuka videonya. Kang Ade ya. Kang Lutfi Ubaidillah silakan. Ada Sri Aprilia, ada Siska, ada Rinawati yang sudah tergabung kembali. Silakan untuk membuka videonya. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah untuk pelaporan ataupun teknisi pelaporan PKL pada pagi ini sudah selesai. Dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian diberikan segala kemudahan untuk nanti teman-teman yang akan terjun di lapangan PKL, dan nanti ketika penyusunan pembuatan laporan PKL diberikan kemudahan dan kelancaran kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selamat siang dan selamat istirahat ataupun beraktivitas kembali kepada saudara-saudara semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman bisa live secara otomatis ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama. Untuknya Ibu Siti dan Pak Jala dan Pak Ahmad Saifuddin. Ya, sama-sama. Pak Jala, Rere pengen nanya dong. Apa? Mau apa? Yang seru Pak Ahmad silakan. Kenapa? Bisa masuk WA. Kenapa? Nanti tutorial di share di YouTube nggak Pak? Tutorial yang mana? Yang download nilai itu Pak. Sudah dipublish sama saya udah berapa minggu yang lalu gitu. Oh, ya. Di akun Kelompoknya YouTube-nya. udah ini ya? Kelompoknya udah tahu nama-namanya? Sudah, Pak. Udah? Sudah Pak. Oke. Bapak ini mimpi. Oh, Pak, Yang di mana sih Pak? Belum tahu Pak nama-nama kelompok dan dosen pembimbingnya Pak. ada di grup. Ada di grup nih. ada di grup katanya tuh. Ya. Ada di grup udah ada. Boleh nanti yang mau tutorial penginstalan Mendeley tinggal japri saja ke saya. Nanti saya coba share linknya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Saya izin untuk close semuanya ya.